Selamat pagi kepada hadirin semua yang telah hadir di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yosafat Jona Rahadi dengan NIM 62111911191 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan apa itu diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat melalui keseluruhan proses hubungan antar luar negeri dan formasi kebijakan. Diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh semua negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum. Diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri. Dalam hubungannya, diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri dalam suatu negara. Dalam mempelajari diplomasi, kita pada umumnya belajar tentang hubungan antar negara dan politik luar negerinya. Sehingga hubungan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dasar dari diplomasi adalah komunikasi, yaitu pemikiran dan ide-ide yang berasal dari berbagai negara. Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, lalu menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara. Dalam diplomasi tingkat tinggi, dilakukan pertahapan yang biasanya dilakukan oleh aktor negara yang diwakili oleh para kepala negara yang dilakukan secara langsung dalam sebuah forum diskusi dengan aktivitas berupa penukaran ide atau gagasan. Namun, seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam perkembangannya, maka secara umum hubungan diplomasi saat ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui tahapan, yakni pengiriman utusan berupa duta ataupun perwakilan-perwakilan yang dikirim oleh negaranya. Diplomasi dijadikan sebagai instrumen utama dari kebijakan politik suatu negara. Ia menjadi badan utama yang menjalankan tingkah laku masyarakat internasional. Diplomasi biasanya dilakukan dalam bentuk negosiasi antar negara yang merupakan cara mudah untuk menyelesaikan persaingan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi sebagai metode sederhana untuk menciptakan penyelesaian konflik secara damai. Diplomasi berjalan melalui departemen-departemen atau kementerian-kementerian luar negeri, kedutaan-kedutaan besar, legasi-legasi, konsulat-konsulat, dan misi-misi khusus di seluruh dunia. Diplomasi dapat meliputi berbagai macam kepentingan, mulai dari hal yang sederhana dalam hubungan antar dua negara, sampai masalah-masalah vital seperti perang dan perdamaian. Jika diplomasi gagal, maka akan muncul suatu krisis yang mengarah pada perang. Maka yang dapat kita tarik dalam kesimpulan yaitu, dalam hubungan internasional, mempengaruhi pendapat umum adalah hal yang sangat penting. Dalam hal ini, negara harus memiliki strategi agar dapat mempengaruhi negara lain dalam melakukan kerjasama maupun menguasai suatu wilayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.